yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Tidak ada Allah yang lain, hanya Dia satu-satunya. Waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada. Mari angkat bukan katakan, satu-satunya yang ku hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang ku andalkan, yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, amin, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkaulah yang memberkatiku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau hebat Tuhan. Kami bangga punya Engkau, kami kagum kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Engkau terus mengasihi kami. Apapun keadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu hari ini. Saat ini kami mau duduk diam untuk belajar, mendengarkan pengajaran lewat kebenaran firman-Mu. Minta hikmat, pengetahuan, marifat yang daripada-Mu. Tuhan, dengan memenuhi hamba-Mu, sehingga Engkau layakkan hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu. Pakai bibir, mulut, lidah hamba-Mu Tuhan. Berapa yang hamba sampaikan ini yang keluar dari hati Tuhan, sehingga kami semua yang hadir, yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Biar saat firman Tuhan diberitakan, ada kuasa yang mengalir dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan oleh kuasa firman-Mu Bapa. Tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu, kami semua aman di dalam hadirat Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan, sehingga hanya Tuhan yang nampak, hanya Tuhan yang disanjung dan dipuji. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Amen.
Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabar? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Mari berikan senyum dulu buat kanan kiri. Tuhan Yesus kita luar biasa. Tuhan Yesus kita baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema diurapi untuk melayani Tuhan. Diurapi untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar apa sih itu urapan. Ya, kita sering kali dengar saya mau melayani, saya rindu diurapi Tuhan. Apa itu urapan? Urapan adalah satu kemampuan supranatural Tuhan yang diberikan untuk melakukan apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Urapan adalah kemampuan supranatural dari Tuhan yang diberikan bagi kita untuk melakukan apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Jadi satu kemampuan supranatural dari Tuhan, di mana Tuhan rindu kita orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau lewat pengurapan itu. Bapak Ibu, urapan kita itu akan bergantung kepada hadirat Tuhan. Jadi urapan kita itu akan bergantung kepada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah kehadiran Tuhan. Firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namanya dia hadir. Kehadiran Tuhan itulah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah di mana Tuhan hadir dalam setiap persekutuan kita. Jika Tuhan hadir, kita akan merasakan hadirat Tuhan itu. Hadirat Tuhan adalah kehadiran Tuhan saat kita bersekutu dengan Tuhan, saat kita berdoa, saat kita memuji dan menyembah Allah. Ada satu hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi kita merasakan ada hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan. Sehingga pada saat hubungan kita terjalin, kita merasakan hadirat Tuhan. Saat kita datang dengan berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita ada di hadirat Tuhan, saudara, harusnya kita semakin merasakan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Hubungan kita yang semakin dekat dengan Tuhan, yang tadinya posisi kita sebagai hamba. Ya, firman Tuhan berkata, inilah aku hambamu yang tidak berguna. Jadi pada saat kita terus masuk dalam hadirat Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan, kita diurapi oleh Tuhan, Bapak Ibu, akhirnya kita bisa diangkat menjadi sahabatnya Tuhan. Menjadi sahabat artinya orang yang bisa mengenal Tuhan. Saudara, kalau saudara punya sahabat, sahabat itu adalah orang yang sangat mengenal kita, sahabat itu adalah orang yang sangat mengerti kita, sahabat itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita bisa mencurahkan isi hati kita bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Itulah sahabat. Jadi kalau engkau semakin dekat dengan Tuhan, engkau semakin merasakan hadirat Tuhan, engkau semakin diurapi oleh Tuhan, derajat kita bisa diangkat. Yang tadinya kita menjadi hamba yang tidak berguna, kita bisa diangkat menjadi sahabatnya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastilah kita semua merindukan apa sih, bagaimana merasakan kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan, sehingga Tuhan bisa mencurahkan isi hatinya bagi kita. Dan kita pun bisa bersekutu dengan Tuhan begitu dekat. Kita bisa berbicara dengan Tuhan seperti seorang bapak dengan anak. Kita bisa diangkat derajat kita. Karena kenapa? Persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi, saudara, pada saat Petrus itu dia menerima urapan Tuhan.
Karena mereka berdoa, bersekutu, mereka berkumpul. Pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga, dikatakan mereka berkumpul bersama-sama. Apa yang terjadi? Mereka berkumpul, berdoa sehati, memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga ada satu urapan Allah turun atas mereka. Dan pada saat urapan Allah menguasai kehidupan mereka, para rasul-rasul ini, apa yang terjadi buat Petrus? Petrus menerima urapan yang dahsyat dari Tuhan. Dan pada saat urapan yang dahsyat dari Tuhan, apa yang terjadi? Merubah kehidupan Petrus dengan dahsyat, merubah kehidupan Petrus dengan radikal. Saudara, dia yang tadinya menjadi seorang yang bimbang, dia ragu. Apa yang terjadi? Pada saat dia sekali khotbah, 3.000 orang bisa bertobat. Pada saat Petrus mendoakan orang sakit, orang lumpuh berjalan. Karena kuasa hadirat Tuhan yang ada dalam kehidupan Petrus. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kita akan baca ayat ini. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini dikatakan bahwa tahtamu itu untuk selamanya, tahtamu itu untuk seterusnya. Jadi pada saat saudara masuk dalam hadirat Tuhan, harusnya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Pada saat saudara datang memuji dan menyembah Tuhan, harusnya saudara merasakan bahwa saudara berjumpa dengan Tuhan. Hadirat Allah, kuasa Allah bekerja dalam kehidupanmu. Engkau merasakan betapa baiknya Tuhan. Engkau merasakan betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Firman Tuhan berkata bahwa tentang anak Allah ia berkata, tahtamu ya, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Artinya saudara bahwa tahta Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan itu gak bisa keluar masuk dalam hidup kita. Harusnya selamanya kita merasakan kasih Tuhan. Harusnya selamanya kita merasakan hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, harusnya kita terus merasakan anugerah, kebaikan, hadirat Allah. Pada saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, harusnya kita berjumpa di tahta Tuhan. Harusnya kita bisa merasakan bahwa kita benar-benar menghadap Tuhan. Ada pujian berkata, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kita masuk tahtanya Tuhan, kita menghampiri Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahta Tuhan untuk selamanya dan seterusnya. Hadirat Allah harusnya menguasai kita setiap saat dalam kehidupan kita. Urapan adalah satu manifestasi, efek daripada hadirat Tuhan. Jadi urapan itu adalah manifestasi. Manifestasi pada saat engkau ada di hadirat Tuhan. Pada saat engkau datang memuji dan menyembah Tuhan, engkau merasakan engkau berjumpa dengan Tuhan. Dan pada saat perjumpaanmu dengan Tuhan secara pribadi, engkau merasakan kasih kuasa Tuhan terus mengalir dalam hidupmu. Engkau merasakan ada sesuatu yang terus bekerja dalam hidupmu. Itulah urapan Tuhan. Dan urapan itu akan terus menguasai kehidupan kita. Dia akan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Jadi efek daripada saat saudara terus ada di hadirat Tuhan, saudara semakin diurapi oleh Tuhan. Pada saat engkau banyak bersekutu dengan Tuhan, pada saat engkau terus banyak ada di hadirat Tuhan, urapan Tuhan semakin ditambahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, urapan harus dimulai pada saat kita bersekutu dengan Yesus sebagai pusat penyembahan kita.
Jadi kalau saudara mau diurapi Tuhan, engkau menyembah Tuhan, Yesus harus menjadi pusat kehidupan kita. Yesus harus menjadi pusat pikiran kita. Yesus harus menjadi pusat perasaan kita. Yesus harus menjadi pusat kehendak kita. Sehingga bukan kehendak kita lagi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau rasakan hadirat Tuhan, serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Pada saat engkau datang sama Tuhan, pada saat engkau masuk dalam pujian penyembahan, engkau masuk dalam satu ibadah, serahkan pikiranmu ke Tuhan, serahkan perasaanmu ke Tuhan, serahkan kehendak keinginanmu ke Tuhan. Biar pada saat hadirat Allah hadir, apa yang Tuhan mau itu yang terjadi dalam hidupmu. Sehingga bukan kehendak kita, bukan maunya kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau diurapi Tuhan, banyaklah masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau mau diurapi Tuhan pelayananmu, banyaklah engkau datang memuji dan menyembah Tuhan. Banyaklah engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Bagaimana saat engkau datang masuk hadirat Tuhan? Serahkan dulu hidupmu. Bawa hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Serahkan pikiranmu. Engkau yang masih berpikir yang enggak, pikiran di luar, pikiran di rumah, serahkan dulu buat Tuhan. Serahkan perasaanmu. Perasaan jengkel, perasaan apapun, bawa ke Tuhan. Kalau harus mengampuni, bereskan dulu. Karena apa yang kau lakukan tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan pada saat hati dan pikiranmu masih kotor. Firman Tuhan berkata, bereskan dahulu kalau kau mau membawa persembahan di hadapan Tuhan. Jika masih ada sesuatu di hatimu tentang orang lain, karena kau tidak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhan. Engkau datang ibadah, engkau akan pulang, tidak ada satu perubahan. Bahkan seringkali bukan sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, kalau engkau mau datang beribadah, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, mereka akan ketemu dengan Tuhan. Mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Biarkan Yesus sebagai Raja yang terus kita agungkan. Dia akan bertahta dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan berdaulat penuh dalam hidupmu. Akan berdaulat penuh dalam hidupku. Jika kita membuka hati sepenuhnya buat Tuhan. Tuhan gak pernah paksa saudara dan saya. Tuhan gak pernah paksa aku mau berdaulat dalam hidupmu. Jika kita tidak mau membuka hati seluas-luasnya bagi Tuhan, saudara, Tuhan gak akan memaksa kita. Saudara membuka hati buat Tuhan setengah-setengah, Tuhan juga bekerja setengah-setengah. Tapi kalau engkau sepenuhnya membuka hatimu buat Tuhan, memberikan seluruh hidupmu kepada Tuhan, pada saat engkau datang menghadap hadirat Tuhan, Tuhan berdaulat penuh dalam hidupmu. Dia akan melakukan apa yang dia mau. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Dia tahu segalanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jika dia berkata A, maka akan jadi A. Persoalannya adalah apakah kita buka hati buat Tuhan. Persoalannya adalah apakah kita sungguh-sungguh pada saat kita menghadap Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tetap menjadi orang-orang kepercayaan Allah pada saat engkau diurapi oleh Tuhan. Pada saat engkau terus diurapi oleh Tuhan, engkau akan menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Tuhan semakin percayakan sesuatu dalam hidupmu. Talenta yang tadinya 1 engkau dipercayakan 2, yang tadinya 2 engkau bisa dipercayakan 3 dan lain sebagainya. Pada saat engkau banyak di hadirat Tuhan dan urapan Tuhan turun dalam hidupmu, engkau akan menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Engkau akan menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Saudara rindu menjadi orang kepercayaan Tuhan? Saudara mau menjadi kesayangan Tuhan? Saudara mau menjadi orang-orang yang betul-betul dipercaya oleh Tuhan? Banyak masuk di hadirat Tuhan, saudara akan diurapi terus oleh Tuhan. Maka kepercayaan Tuhan akan terus ditambahkan dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan harus tinggal dalam hidup kita. Jadi nggak bisa hari ini sebentar hadirat Tuhan masuk, sebentar keluar, sebentar masuk, sebentar keluar, nggak begitu. Urapan Tuhan akan terus
tinggal dalam hidup kita. Pada saat kita terus ada di hadirat Tuhan. Dimanapun kau berada, jaga urapan Tuhan. Dimanapun kau berada, jaga hadirat Tuhan. Jaga hati dan pikiranmu supaya urapan Tuhan, supaya hadirat Tuhan tidak meninggalkan kita. Justru kita mau supaya setiap hari ditambahkan pengurapan itu dalam kehidupan kita. Yohanes 10 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, kalau iblis, setan datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Mari kita baca 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, pencuri itu adalah iblis, pencuri itu adalah setan, dan pekerjaan dia adalah tidak ada yang menguntungkan. Kita sering ditipu oleh iblis, tapi dia pekerjaannya adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri? Damai sejahtera kita. Apa yang dicuri? Sukacita kita. Apa yang dicuri? Semangat kita. Apa yang dicuri? Kuasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita ditipu dari hari ke hari oleh pekerjaan iblis yang terus mengganggu kita. Dia berusaha untuk menghancurkan kita. Firman Tuhan berkata, dia datang untuk mencuri. Habis itu dicuri apa? Dibunuh. Akhirnya kita malas untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Kita malas untuk baca firman Tuhan. Kita malas untuk melayani Tuhan. Kita patah semangat kita. Itulah pekerjaan iblis. Dan terakhir, pada saat dia udah berhasil, apa yang dia lakukan? Dia mau supaya anak-anak Tuhan binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk kita tetap menjaga hadirat Tuhan, supaya tidak ada tempat untuk iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita, gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang Tuhan mau. Aku datang, Tuhan datang supaya kita hidup. Hidup dalam kelimpahan apa? Sukacita. Hidup dalam kelimpahan aja damai sejahtera. Hidup dalam kelimpahan apa? Kesehatan. Hidup dalam kelimpahan apa? Berkat-berkat Tuhan. Ini yang Tuhan rindu dan Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau hadirat Tuhan hadir, kalau kita diurapi Tuhan, saya percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Karena kalau Tuhan yang datang, dikatakan supaya kamu hidup, rohanimu hidup. Saat engkau datang di hadirat Tuhan, engkau rasa hadirat Tuhan, rohmu semakin menyala-nyala buat Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang rohnya menyala-nyala punya semangat untuk melayani Tuhan. Tapi kalau rohmu sudah tidak menyala, engkau sudah dingin, suam-suam kuku katanya, tinggal dimuntahkan sama Tuhan. Untung kita semua enggak suam-suam kuku, amin. Rohmu menyala-nyala buat Tuhan, amin. Rohmu harus menyala-nyala buat Tuhan. Supaya kita tidak dimuntahkan oleh Tuhan. Kalau sudah dimuntahkan apalagi gunanya? Enggak ada lagi gunanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat bahwa Yesus datang untuk memberi hidup dalam kehidupan kita. Yang tadinya sudah lesu, yang tadinya nggak punya semangat, saat engkau ada di hadirat Tuhan, Tuhan menjamah dan memberikan semangat dalam kehidupan kita. Kita lihat di ayat yang ke-9 daripada Ibrani pasal yang pertama tadi. Ayat yang ke-9, Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-9. Mari kita baca 1, 2, 3. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, urapan minyak dari Tuhan itu membuat perbedaan dalam hidup kita. Urapan dari Tuhan itu membuat perbedaan dalam hidup kita. Pada saat engkau diurapi oleh Tuhan, pelayananmu akan berbeda. Pada saat engkau diurapi oleh Tuhan, ada sesuatu yang beda. Ada kuasa Tuhan dalam hidupmu.
Engkau mau pelayanan apapun, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Engkau berdoa menumpang tangan buat orang sakit akan sembuh. Engkau memuji menyembah Tuhan, hadirat Allah hadir. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Urapan minyak membuat tanda kesukaan. Ya, dikatakan ada perbedaan dari yang lain. Jadi saat engkau diurapi, walaupun berkata engkau masih muda, ada sesuatu yang berbeda. Orang akan lihat, ih kok dia lain ya. Dia akan lihat kok dia berbeda ya dari anak-anak yang lain. Percayalah, itu karena urapan Tuhan dalam hidupmu. Karena urapan Tuhan dalam hidup kita, itu yang membuat satu perbedaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masuk hadirat Tuhan terlebih dahulu, baru saudara akan terima urapan. Jadi masuk hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berdoa. Baru urapan akan turun dalam kehidupan kita. Siapa yang akan mencari wajah Tuhan? Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi hatimu harus murni, tanganmu harus bersih, jangan nyakitin orang lain. Hatimu harus murni, baru engkau bisa rasakan hadirat Tuhan. Kalau mau datang sama Tuhan ini, Tuhan gak lihat muka kita, baju kita model seperti apa. Saudara Tuhan gak lihat yang kelihatan. Tapi Tuhan rindu hatimu ini loh, serahkan ke Tuhan terlebih dahulu. Saat hatimu kau serahkan sama Tuhan, saudara engkau akan rasa hadirat Tuhan. Perasa hadirat Tuhan tuh di sini. Bukan soal kata, aku kok merinding-merinding, bukan. Tapi rasa hadirat Tuhan tuh di hati ini loh. Tapi perlu hatimu murni, perlu hatimu bersih. Baru engkau bisa rasa hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih prinsip untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Apa prinsip untuk masuk hadirat Tuhan? Jadi untuk masuk hadirat Tuhan adalah prinsipnya tuh mulai dari hati. Saudara gak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhan kalau hatimu gak bersih. Kalau hatimu gak murni. Baru yang lain menyusul. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi cari Tuhan, kerajaan Allah, kuasa Tuhan dikejar. Bagaimana kita mengejarnya? Dengan kesungguhan hati kita, tidak tergantung dari orang lain, tidak tergantung dari keadaan, tapi dari sikap hatimu kepada Tuhan. Pada saat sikap hatimu sungguh kepada Tuhan, engkau merasakan hadirat Tuhan. Saat engkau rasa hadirat Tuhan, urapan Tuhan diturunkan, ditambahkan dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Amin. Urapan Tuhan akan ditambahkan pada saat engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak tergantung dari situasi kondisi, tidak tergantung dari tempat, tidak tergantung dari orang lain, tapi tergantung dari hati kita. Ada satu contoh dalam perjanjian lama, Raja Saul. Saudara, Raja Saul adalah raja di mana dia raja pertama bangsa Israel. Karena bangsa Israel merindukan seorang raja, akhirnya Raja Saul diurapi menjadi raja. Tapi kita akan lihat perbedaannya antara Raja Saul dengan Raja Daud. Saudara, Raja Saul ini raja yang dikatakan dia jarang berdoa. Ya, tapi dia karena perawakannya, kalau saudara baca nanti di dalam 1 Samuel, saudara Saul itu orang yang ganteng, dia gagah perkasa. Sehingga dia dipilih menjadi raja. 13 tahun dia selalu menang di dalam peperangan. Karena Nabi Samuel mengurapi dia dengan minyak. Tapi apa yang terjadi? Saudara, Raja Saul tidak menjaga urapan itu. Raja Saul tidak menjaga apa yang Tuhan turunkan dalam kehidupannya. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-10. Kita lihat di ayat 1 dulu, ayat 1. Ayat 1, 1 Samuel pasal ke-10 ayat 1. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ayat yang pertama mengatakan di mana Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Kita lihat di ayat 6. Ayat yang ke-6. Ya, mari kita baca ayat yang ke-6. 6. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari kita baca apa yang terjadi. 2, 3. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Ayat yang ke-7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan. Saudara, ada satu perbedaan di sini. Bagaimana Tuhan memilih Saul dan memilih Daud. Kalau Saul, saudara nanti baca, Saul itu gagah, dia ganteng, dia luar biasa. Tapi Daud, dia imut-imut waktu diurapi, dia kemerah-kemerahan. Tapi Tuhan katakan bahwa dia melihat hatinya. Dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-11. Coba buka dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-11. Ya, mari kita lihat apa yang terjadi buat Saul. 2, 3. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Saul dipilih oleh Tuhan menjadi raja, dia juga diurapi oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan menyesal mengangkat Saul menjadi raja. Kenapa? Karena Saul tidak menjaga urapan Tuhan. Karena Saul tidak menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab ia telah berbalik daripadaku. Sudah kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang diurapi Tuhan, tapi apakah dia bisa menjaga urapan itu? Itu yang terpenting. Apakah dia bisa menjaga urapan itu? Karena ternyata inilah contoh bahwa Saul diurapi Tuhan, tapi dia tidak menjaganya. Sampai dikatakan hati Tuhan, Tuhan menyesal mengangkat Saul menjadi raja. Lihat di ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Mari kita baca 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan apa? Lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata mendengarkan lebih baik daripada korban. Mendengarkan firman lebih baik daripada persembahan kita. Tuhan berkata kepada Maria, kamu melakukan yang terbaik. Kamu mau duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Perhatikan sih, mendengar itu lebih baik. Banyaklah mendengar. Pada saat engkau banyak mendengar, engkau akan tahu apa yang menjadi mau Tuhan. Pada saat engkau banyak mendengar, engkau akan tahu isi hatinya Tuhan. Pada saat engkau banyak mendengar orang yang curhat, saudara akan tahu apa yang ada di hatinya. Pada saat engkau mendengar pengajaran, engkau akan tahu banyak menerima pengajaran. Kenapa? Karena engkau banyak mendengar. Belajar untuk membuka telinga dua-dua untuk mendengarkan setiap pengajaran. Supaya engkau tambah hikmat, engkau tambah pintar. Banyak mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-23 coba, ayat yang ke-23. Ya, mari kita baca. 2, 3. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala.
dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Mengerikan bukan? Saul menolak firman Tuhan, dia ditolak menjadi raja. Jangan sampai saudara menolak firman. Siapapun yang memberitakan firman Tuhan, belajar untuk membuka hati. Karena engkau bukan melihat manusianya, tapi engkau melihat setiap firman yang diberitakan. Pada saat engkau menolak firman, saudara Saul ditolak untuk menjadi raja. Pada saat engkau menolak firman, engkau sama dengan menolak Tuhan. Belajar untuk menerima setiap firman yang disampaikan oleh siapapun. Amin. Siapapun yang menyampaikan, terimalah firman-Nya. Dan firman-Nya bukan untuk orang lain. Firman itu buat saya. Firman itu katakan firman ini buat saya, bukan untuk orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungkan di sini. Dikatakan bahwa pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Jadi orang-orang yang suka main tenung, orang yang durhaka itu sama dosanya. Dan firman Tuhan berkata orang yang kedegilan, ya, orang yang degil, dia bilang sama dosanya dengan menyembah berhala. Kita jangan menjadi orang-orang yang degil. Sama ternyata dosanya dengan menyembah berhala. Dan orang-orang yang menyembah berhala, bangsa Israel ditolak oleh Tuhan. Saul ditolak oleh Tuhan karena dia menyembah berhala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, urapan dapat membuat orang lebih dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang diurapi Tuhan, dia senang untuk dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang diurapi Tuhan, dia akan semakin berkembang, dia akan semakin meningkat di dalam urapannya. Dalam hadirat Tuhan, dia senang untuk bersekutu. Dia senang untuk menjadi berkat. Dia senang untuk dia bisa melayani. Dia senang untuk memberikan hidupnya buat Tuhan. Nah, kita lihat Daud. Daud terima urapan yang sama dari Samuel. Dan saudara, Samuel itu memiliki 3 urapan. Urapan Samuel adalah urapan hakim. Urapan Samuel adalah urapan imam. Dan urapan Samuel adalah urapan nabi. Dan apa yang terjadi dari ketiga urapan yang ada pada Samuel pada saat diturunkan kepada Daud, itu semua ada pada Daud. Kenapa? Apa bedanya Daud dengan Saul? Daud dari sejak dia belum diurapi, dia senang di hadirat Tuhan. Karena Daud dia senang memuji dan menyembah Tuhan. Dia di ladang dia senang menyembah Tuhan. Dia pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk terus mengagungkan Tuhan. Itu bedanya. Dan dia, saudara tahu, pada saat Daud memenangkan peperangan, saudara apa yang dia lakukan? Dia bisa menari-nari buat Tuhan. Tapi Saul beda. Dia tidak menjaga hadirat Tuhan. Tapi Daud, dia menjaga urapan itu. Sehingga urapannya dari hari ke hari ditambahkan dalam kehidupannya. Daud punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga ada banyak mazmur Daud yang ditulis. Dia bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau dan mata air yang tenang. Artinya dia sadar bahwa Tuhanlah yang menuntun hidupnya. Dalam setiap langkah hidupnya, Daud bukan tidak mengalami persoalan. Saudara tahu bahwa Saul sendiri sebagai mertuanya, dia mengejar-ngejar untuk membunuh Daud. Tapi Daud tidak punya niat jelek kepada Saul. Dia bisa saja membunuh Saul, tapi itu tidak ada pada Daud. Tidak ada kebencian sedikit pun di dalam hatinya Daud. Sehingga Tuhan berkata, inilah hamba yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan bisa berkata kepada Daud bahwa dia adalah hamba kesukaan Tuhan. Kenapa? Karena dalam situasi dan kondisi apapun, Daud selalu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga mazmur Daud bisa ditulis. Dan begitu banyak kita bisa memazmurkan yang ditulis oleh Nabi Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia semakin hari semakin diurapi Tuhan. Semakin dipakai Tuhan. Dia sudah menjadi raja, dia enggak sombong. Dia sudah menjadi pemimpin, dia tetap menghargai
Ini hebatnya Daud. Dia sudah tahu apa yang ada pada dia. Dia sudah tahu urapan Tuhan itu sudah ada pada dia. Tapi dia tetap menghormati Saul. Dia katakan bahwa aku tidak layak untuk menyentuh dia. Saudara, untuk mendapatkan hati seperti Daud tidak mudah. Ini satu penundukan diri yang luar biasa. Dia memiliki hati yang sangat menundukkan diri. Dia tahu bahwa Tuhan bekerja. Tuhan mengurapi dia. Saudara, Tuhan memilih dia. Tapi dia tidak menyombongkan dirinya. Dia jaga urapan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jagalah urapan dalam hidupmu. Tunduklah terhadap otoritas di mana engkau ditempatkan. Baik itu di rumah, baik di gereja, mau di sekolah, mau di tempat kerja. Dimanapun kau ditempatkan, belajar tunduk sama otoritas. Karena Tuhan gak pernah salah menurunkan urapan itu terhadap otoritas. Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah salah untuk memilih Daud. Dan dipakailah Samuel untuk mengurapinya. Bapak Ibu yang dia kasihi Tuhan, harga sebuah urapan. Harga sebuah urapan. Saudara, ini yang perlu kita renungkan bersama. Apa sih harga dari sebuah urapan? Bagaimana supaya kita ini terus mendapatkan urapan dalam hidup kita? Ada beberapa hal saya sampaikan di sini. Yang pertama, kita harus mematikan daging. Dari hari ke sehari matikan daging. Ya, kita mau marah, enggak usah. Kenapa? Enggak mau urapan Tuhan sampai meninggalkan kita. Saudara, pada saat engkau ada di dalam urapan Tuhan, di hadirat Tuhan, engkau akan bisa membedakan ini yang benar dan ini tidak benar. Mata kita dibuka. Harga dari sebuah urapan adalah penyerahan hak. Bukan mau kita lagi. Mari semua berkata penyerahan hak. Sekali lagi. Menyerahkan hak hidup kita. Bukan mau-maunya saya. Tapi apa maumu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Jadi bukan hanya pujian kita berkata suka-sukamu Tuhan. Bukan hanya pujian. Tapi kita menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku Tuhan. Apa yang kau mau daripadaku, lakukan. Bukan bilang ini aku Tuhan, tapi pakai yang lain. Mari katakan ini aku Tuhan. Maria berkata, ini aku hambamu. Jadilah seturut dengan kehendakmu. Saudara, apakah saudara berani menyerahkan hak dalam hidupmu? Berani menyerahkan hak dalam hidupmu? Berani menyerahkan hak dalam hidupmu? Memang tidak mudah. Karena seringkali kita berkata, tapi aku masih mau begini. Aku maunya begini, aku maunya begini. Tidak mudah untuk menyerahkan hak. Pada saat kita berkata, ini aku Tuhan. Kita seringkali ada di tengah-tengah. Abu-abu. Tapi Tuhan mau kita menyerahkan hak kita. Menyerahkan total sama Tuhan. Kadangkala kita gagal. Tapi enggak apa-apa. Tapi mari kita belajar berserah lagi. Lakukan apa yang Tuhan mau. Tidak mudah. Firman Tuhan berkata kalau ditampar pipi kiri, beri pipi. Mudah enggak untuk melakukan hal itu. Tapi orang-orang yang menyerahkan hak buat Tuhan, saya percaya kita bisa. Orang sudah nyakitin kita, kita masih berkata, aku mengampuni dia Tuhan. Orang sudah sangat menjengkelkan kita, tapi aku memberkati dia Tuhan. Itulah ditampar pipi kiri, saudara berikan pipi kanan. Orang sudah sangat membuat kita tidak nyaman dan tidak enak. Tapi kita masih berkata, aku mengampuni dan mengasihi dia. Berkat yang saudara limpahkan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Ada yang mengajarkan kalau ditampar pipi kiri, tampar pipi kanan yang lebih kencang. Tampar balik supaya dia tidak lakukan lagi. Tapi itu bukan pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus adalah saat engkau diperlakukan tidak baik pun, musuh pun engkau harus mengampuni dan memberkati. Amin. 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 Tidak mudah memang. Tapi kalau ada Yesus dalam hidupmu, saya percaya kita bisa.
Kalau ada roh Tuhan, ada urapan Tuhan, saya percaya kita bisa. Serahkan hak dalam hidupmu. Bahasanya gini, kita udah gak punya status lagi. Tuhan mau apa dalam hidup kita, biarkan dia lakukan. Seperti tadi saya katakan, Maria hanya berkata, jadilah padaku seturut dengan kehendakmu. Bukan sesuatu yang mudah buat Maria. Dia dikasih tahu, Maria kamu akan hamil di luar nikah. Mungkin kalau zaman sekarang akan berkata, malu, akan dihujat. Tapi Maria tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan, sekalipun mempermalukan hidupnya. Terkadang kehendak Tuhan tidak harus selalu baik. Tapi apa yang terjadi adalah proses yang Tuhan mau. Supaya kita menjadi baik. Supaya kita mengerti. Itulah kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Harga dari sebuah urapan adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Harga dari sebuah urapan adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Urapan akan mengejar kita saat engkau dekat dengan Tuhan. Urapan akan mengejarmu saat engkau terus mendekatkan diri sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan, terus bersekutu dengan hadirat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Urapan Tuhan akan mengejarmu dan urapan itu yang akan menyertai dalam pelayananmu. Yesus hidup untuk melayani, bukan dilayani. Yesus hidup selama dia hidup, yang dia lakukan adalah dia melayani, bukan dilayani. Apa yang harus kita lakukan? Siapa teladan kita? Siapa teladan kita? Katakan dengan kuat, siapa teladan kita? Yesus. Teladan kita Yesus. Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Jadi kalau saudara masih suka ini, nah itu kita bukan melayani. Lakukan saja apa yang saudara bisa lakukan. Amin. Lakukan saja. Belajar untuk apa yang bisa kita lakukan. Kita lakukan buat Tuhan. Lakukan seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita? Supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 11 dan ayat yang ke-12. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang pertama adalah miliki cara hidup yang benar. Ya, cara pandang kita nih loh harus benar. Lihat sesuatu dengan kacamatanya Tuhan. Cara hidup kita nih loh, belajar untuk sesuai enggak dengan firman Tuhan. Kalau saya begini, sesuai enggak dengan firman Tuhan. Kalau saya lakukan seperti ini, saya berbicara seperti ini, sesuai enggak dengan firman Tuhan. Supaya kita terus menjadi contoh dan menjadi saksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali apa yang kita rasa saat ini adalah kita menuai apa yang pernah kita tabur. Kita pernah bikin susah orang, sehingga mungkin saat ini kita sedang susah dibikin orang. Mungkin kita sedang menabur saat ini dan kita akan menuai. Kalau engkau menabur sesuatu yang baik, kita akan menuai yang baik. Lakukan saja apa yang bisa saudara lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup. Dikatakan hiduplah
ya. Dikatakan bahwa kalau sampai ada yang menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan muliakanlah Allah pada hari Ia melawat mereka. Lakukan saja kebaikan. Apa saja yang bisa kau lakukan, lakukan aja kebaikan. Yang kedua, miliki kerendahan hati. Kalau engkau miliki kerendahan hati, aduh, mau diapain sama orang, engkau tidak akan punya pikiran untuk membalas. Kita lihat ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mari ayat yang 13, ayat yang ke-13 dan 14. Mari baca bersama-sama, 2, 3. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Tuhan saja tahu menghormati orang yang berbuat baik. Dan penghukuman ada di dalam tangan Tuhan, bukan hak kita untuk menghukum orang lain. Amin. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kita tidak punya hak untuk menghukum orang lain. Karena penghukuman itu datang dari Tuhan. Tapi mari kita lakukan bagian kita. Yang pertama dikatakan tunduklah kepada Allah. Yang pertama tunduk aja sama Tuhan. Lakukan bagianmu. Dikatakan sesudah tunduk sama Tuhan, kepada semua lembaga manusia. Tadi saya sudah singgung. Tunduk sama pemerintah. Lakukan aturan-aturan yang ada. Dimanapun kau berada, kalau engkau tunduk sama otoritas di atasmu, engkau akan dihargai dan engkau akan dihormati oleh orang. Dan Tuhan yang akan mengangkat hidupmu. Gak usah ngangkat-ngangkat diri. Tuhan pasti angkat kita. Yang penting kau menundukkan diri di bawah otoritas daripada orang yang punya otoritas dalam hidup kita. Dengan pemerintah, belajar, ikuti aturan yang ada. Jangan melanggar. Karena kalau kita melanggar, kita akan terima akibatnya sudah. Ya, akan ada akibatnya. Dikatakan bahkan maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum. Nih saudara, dikatakan untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Jadi sudah ada bagiannya, orang-orang jahat itu udah ada bagiannya. Tapi bukan kita menghukum mereka. Kita gak punya hak sedikit pun. Yang ada harus ada kasih Tuhan dalam hati kita, amin. Milikilah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, berkat Tuhan akan turun di atas kita lewat orang-orang yang punya otoritas buat kita. Engkau anak-anak hormati orang tuamu. Engkau mau berkata, tapi orang tuaku seperti ini, tetap firman Tuhan tidak pernah salah. Engkau harus menghormati dia. Engkau akan diangkat hidupmu oleh Tuhan. Ya, lakukan bagianmu saja, biar Tuhan lakukan bagiannya. Kemudian bagian yang ketiga, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Ayat 16 dan ayat yang ke-17. Mari kita baca. 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai saudara hamba Allah. Saudara hamba Allah, katakan saudara hamba Allah, hiduplah sebagai hamba Allah, hiduplah sebagai orang-orang pilihan Allah, hidup sebagai hamba Tuhan. Hormatilah raja, hormati, belajar untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, 17, 2, 3, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormati, mengasihi lebih sungguh. Kita nggak bisa bilang aku mengasihi Tuhan kalau kita nggak mengasihi sesama. Amin, amin. Mengasihi Tuhan, tandanya engkau mengasihi sesamamu. Dan kasih itu tidak bersyarat. Kasih itu bukan berkata kalau kamu baik baru aku baik. Itu bukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kita tidak baik, kita bikin dosa, tapi Tuhan datang memberikan hidupnya buat kita. Siapa kita? Kita harusnya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya harusnya tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan begitu mengasihi saya.
Saya dipilih Tuhan dari lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Kalau saya bisa melayani Tuhan karena anugerah Tuhan. Sehingga dengan apa saya bisa membalas kebaikan Tuhan? Saya harus melakukan hal yang sama. Saya mengasihi orang-orang yang bisa saya kasihi. Melepaskan berkat buat mereka. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terbebas dari ikatan dosa. Tinggalkan hidup yang lama. Jangan hidup kita terintimidasi terus dengan dosa-dosa yang dulu. Firman Tuhan bilang kalau kamu sudah dibaptis, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Jangan dosa terus mengintimidasi kita. Jangan setan terus mengintimidasi kita. Katakan aku sudah bebas oleh darah Yesus. Amin. Saya sudah bebas. Karena kuasa darah Yesus yang membebaskan kita. Yesus berkata sudah selesai. Tidak setengah selesai. Tuhan berkata sudah selesai. Dan kuasa Tuhan yang dahsyat itu terus bekerja dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi yang bisa membatasi kita untuk kita melakukan bagian kita, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita mengasihi Tuhan, untuk kita mengasihi sesama. Tidak ada yang bisa membatasi kita. Jangan hidup dengan terselubung, dengan topeng. Ya, apa yang bisa kau lakukan, berikan aja buat Tuhan. Tidak perlu ada topeng-topeng dalam hidup kita. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Layani Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian hati. Biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita diuji Tuhan untuk melayani. Pergunakan setiap urapan itu. Jangan sia-siakan hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa Engkau baik, sungguh baik. Kau selalu baik. Tuhan tuh hebat, saudara. Mari katakan kepada Tuhan, Bapa Engkau baik Tuhan. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Selain kita mau belajar untuk taat, lakukan bagian. Bapa Engkau baik. Katakan kepada Tuhan, Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta. Apakah engkau mencintai Tuhan? Mari katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau. Katakan dengan hatimu bahwa Dia sungguh baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Mari angkat tanganmu, katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Mari biar singer mengangkat pujian ini. Bapa Engkau sungguh baik Tuhan. Mari jemaat Tuhan renungkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Apa pergumulan dan masalahmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah jauh darimu. Tuhan rindu engkau terus ada di hadirat Tuhan. Tuhan merindukan engkau selalu dekat dengan Dia. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang baik. Terus masuk dalam hadirat Tuhan, senangkan hati Tuhan. Katakan Bapa Engkau sungguh baik. Mari jemaat Tuhan, Engkau terus masuk di hadirat Tuhan. Katakan ini hatiku Tuhan, ini hidupku. Terus mari
sama-sama katakan. Dari hatimu, hadirat Allah mulai turun. Ini masyikir Allah. Terus rasakan hadirat Tuhan. Terus hadirat Tuhan turun. Pengurapan akan ditambahkan saat engkau terus masuk dalam hadirat Tuhan. Terus katakan terus ada kuasa Tuhan turun. Aku akan mampu melakukan sesuatu. Ada urapan Tuhan yang turun. Urapan akan ditambahkan terus. Urapan akan ditambahkan terus. Herabashika mujizat akan terjadi. Katakan engkau yang sakit terima mujizat Tuhan. Saat hadirat Allah turun, urapan Tuhan turun, kuasa Tuhan turun atasmu. Tuhan mampu menolongmu, Tuhan mampu menyembuhkanmu, Tuhan mampu melepaskanmu. Hari ini juga mujizat terjadi dalam hidupmu. Bapa Yesus. Lihat umatmu yang saat ini mengangkat tangan. Oh, mereka mungkin sedang sakit Tuhan. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menjamah. Hadirat Allah begitu kuat di tempat ini. Hari ini terima jamahan Tuhan. Oleh luka-luka bilur Yesus, segala sakit penyakitmu disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa hadirat Allah membebaskan engkau. Dalam nama Yesus, engkau yang terikat, kuasa darah Yesus membebaskan engkau. Yang tidak Bapakku tanam, cabut sampai ke akarnya. Dalam nama Yesus. Engkau yang datang dengan pergumulan dan masalah, pergumulanmu apapun hari ini, mari angkat tangan. Tuhan tahu segalanya. Rindukan hadirat Allah menguasai. Rindukan hadirat Allah terus ada dalam hidup. Bapa, lihatlah umatmu Tuhan. Lihatlah Tuhan, mereka merindukan Engkau. Mereka butuh pertolongan-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buka jalan bagi umat-Mu Tuhan. Mereka sedang bergumul untuk keuangan, untuk pekerjaan. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk sekolah. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus.
Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat itu masih ada. Mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan. Lakukan bagian-Mu. Lakukan bagian-Mu Tuhan. Kami hanya terus rindu untuk ada di hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur buat lawatan-Mu hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Kami semua sudah diberkati Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan mendahului kami dalam segala hal. Celaka, maut, bahaya, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Darah-Mu berkuasa atas hidup kami. Bala tentara pasukan dari surga memagari membentengi kami. Terima kasih Tuhan, semua kami yang sudah melayani Tuhan. Firman-Mu berkata, jerilah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami tutup ibadah kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya tangannya yang kudus, tangan yang berlubang paku, tangan yang penuh dengan kasih, rahmat dan berkat itu diarahkan kepada kita. Terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluar masukmu, apapun yang kau lakukan Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati keluargamu, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.